Puji Tuhan, kita akan membahas sebuah firman Tuhan yang saya beri tema tentang mengasihi musuh. Mengasihi musuh ini adalah salah satu dari perkara sorgawi. Karena Tuhan Yesus juga mengajarkan untuk mengasihi musuh, Bapak Ibu. Tema kita tahun ini cari perkara sorgawi. Salah satunya adalah ini, mengasihi musuh. Dan mengasihi musuh, siapa yang kita kasihi ya? Musuh itu orang yang membenci kita, orang yang berlawanan, orang yang berbeda pemikiran, kemudian orang yang menyusahkan, orang yang beda keyakinan. Tapi yang pasti bukan iblis, Bapak. Kita tidak diperintahkan mengasihi iblis. Hanya saja memang banyak manusia yang kayak iblis, Bapak Ibu. Ya, itu yang harus dikasihi. Ya. Tapi yang pasti ini adalah manusia, ya. Orang lain. Ya. Dan ini adalah perjuangan seumur hidup yang harus kita hadapi karena musuh itu tidak pernah habis, Bapak Ibu. Dan firman Tuhan kasih tahu kita, ya, bahwa dosa itu merajalela, Bapak Ibu. Di mana-mana ada banyak sekali dosa. Tapi ada yang lebih berbahaya daripada sekedar dosa. Dosa itu saya yakin kita semua orang Kristen akan dengan gampang menolak. Ya, namanya dosa. Walaupun ada sebagian orang yang susah mungkin lepas dari dosa. Ya. Tapi ini bukan sesuatu yang paling berbahaya. Karena yang paling berbahaya yang Tuhan Yesus kasih tahu adalah Matius 24:12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Ini salah satu tanda akhir zaman, Bapak Ibu Saudara. Kenapa ini berbahaya? Karena yang punya kasih itu orang Kristen, Bapak Ibu. Dan ini terjadi di dalam diri orang Kristen. Dosa semua ngalami, semua agama ngalami, Bapak. Tapi yang namanya kasih itu orang Kristen yang punya. Ajaran Kristus itu ajaran kasih, Bapak Ibu. Loh, kok Buddha itu ajaran kasih? Saya tidak tahu sumbernya dari mana. Tapi firman Tuhan mengajarkan mengasihi. Sejak dari perjanjian lama, Tuhan sudah mengajarkan untuk mengasihi. Tapi di akhir zaman Tuhan bilang, kasih kebanyakan orang jadi dingin. Loh, ini kan berarti ajaran Kristen. Nah, Tuhan Yesus sedang berbicara kepada gereja bahwa gereja itu tidak lagi mengasihi musuh artinya. Kalau ayat ini Tuhan Yesus kasih tahu bahwa gereja tidak mau lagi mengasihi musuh karena kasihnya jadi dingin, Bapak. Dan ini yang harus kita hadapi. Matius 24 ayat 9 jelas mengatakan pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, kamu akan dibunuh, dibenci oleh semua bangsa karena namaku. Jadi kekristenan itu dipersekusi di akhir zaman. Tapi kita diminta untuk mengasihi. Ya. Nah, ini berat, Bapak Ibu Saudara. Ya, susah untuk kita mengasihi orang yang menyakiti kita, yang membenci kita, bahkan yang sekalipun ada di depan kita langsung secara terang-terangan dengan sengaja menyakiti hati kita. Nah, kenapa ini penting, Bapak Ibu Saudara? Karena orang percaya itu masih ke gereja, tapi masih menyimpan sakit hati. Masih berdoa, tapi masih nyimpan kepahitan, Bapak Ibu. Baca Alkitab sih, tapi masih dendam. Dan ini kenyataannya dialami orang-orang percaya, Bapak. Masih rajin ibadah, tapi ada dendam, ada kepahitan, ada sakit hati, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita perlu yang namanya lepaskan yang namanya pengampunan. Ada satu kalimat bilang begini, forgive others because they deserve forgiveness, but because you deserve peace. Ampuni orang lain. Bukan karena mereka layak diampuni, tapi karena kita layak untuk terima damai, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu cari ajaran manapun, tidak pernah ada orang yang mengatakan begini, tidak ada orang yang layak diampuni. Tidak ada seorang pun yang layak untuk diampuni.
Kita mau bilang mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu juga tidak adil Bapak Ibu. Kenapa? Loh, misalnya ya, saya punya anak, misalnya anak saya disakiti, lalu saya balas sakiti anak orang lain. Apakah itu adil? Enggak, anak saya punya luka sendiri. Anak orang lain mungkin lukanya beda, mungkin dia bisa bertahan dengan luka itu. Ini hanya contoh. Ya. Kita mau bilang adil, enggak ada yang adil di dunia ini Bapak Ibu Saudara. Enggak ada orang yang layak untuk diampuni. Apalagi diampuni Tuhan. Ada yang merasa layak diampuni Tuhan? Enggak mungkin berani Bapak Ibu. Karena memang tidak ada orang yang layak untuk diampuni. Jadi kita mau mengampuni orang lain, itu memang orang lain tidak pernah layak untuk diampuni Bapak Ibu. Ya. Jadi yang pertama yang ingin saya bagikan adalah mengampuni itu tidak menunggu musuh bertobat Bapak Ibu. Tidak nunggu. Nah sekarang pertanyaan, kalau tidak tobat-tobat gimana Bapak Ibu? Banyak kan yang seperti itu. Nanti aku akan ngampuni dia. Kalau dia berubah. Tunggu 5 tahun, 10 tahun, udah berubah-berubah Bapak. Terus kita mau ndak ngampuni. Yang rugi siapa? Yang rugi kita 10 tahun Bapak Ibu. 10 tahun membuang waktu. Karena dia ndak berubah, nunggu orang berubah Bapak Ibu. Wah. Apalagi orang ndak percaya Tuhan. Susah Bapak Ibu. Karena realitanya di waktu-waktu sekarang Bapak Ibu. Orang makin menyakiti itu ndak sadar dia kalau dia salah Bapak. Bahkan dia merasa benar. Dia tidak menganggap dirinya salah. Orang juga tidak suka berdamai. Ya, 2 Timotius 3 ayat 1-7 itu bilang keadaan orang di akhir zaman tidak suka damai Bapak. Sukanya ribut. Ya. Sukanya ribut. Bapak Ibu kalau lihat sosial media, berita paling ramai itu yang ribut-ribut Bapak Ibu. Coba kalau damai-damai, sepi Bapak Ibu. Serius. Saya sering lihat sosial media saya sendiri, kadang saya scroll ke bawah Bapak Ibu. Coba kalau itu berita-berita baik Bapak Ibu. Dikit banget yang lihat Bapak Ibu. Di skip Bapak. Coba kalau berita pembunuhan orang Kristen, wah itu langsung naik view-nya Bapak. Orang tidak suka damai, orang suka sesuatu yang ribut Bapak Ibu. Nah, tapi ada prinsip-prinsip dunia yang salah, yang seringkali masuk di dalam ajaran Kristen. Aku ampuni kalau dia berubah. Aku ampuni kalau dia janji tidak nyakiti lagi. Aku ampuni kalau ada syaratnya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara, mengampuni dengan syarat itu bukan Injil. Tapi itu kebodohan terhadap Injil. Karena Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan demikian Bapak Ibu. Tidak ada syaratnya. Apa ada syaratnya kita untuk kita bisa diampuni Tuhan? Gak ada Bapak Ibu. Gak ada. Kita bertobat bukan karena supaya kita diampuni, tapi justru karena kita sudah diampuni. Makanya kita bertobat Bapak Ibu. Beda dengan ajaran agama lain. Agama lain pasti mengajarkan hal yang sebaliknya. Kamu bertobat dulu supaya kamu diampuni. Tapi kekristenan punya jalan yang sangat berbeda. Kita diampuni dulu, baru kita bisa bertobat. Nah sekarang gimana caranya orang bertobat kalau tidak diampuni dulu? Tidak mungkin. Dia akan merasa tetap benar Bapak. Dia akan tetap merasa dosanya masih ada. Orang itu akan bisa bertobat ketika dosanya sudah dilupakan. Sudah diampuni Bapak Ibu. Dan ini yang susah Bapak Ibu Saudara. Ini yang kita hadapi yang sangat sulit. 1 Yohanes 4 ayat 20 bilang, kalau kamu membenci, kamu adalah pendusta. Kemudian ayat yang lainnya bilang, iblis itu sejak semula adalah pendusta. Jadi kalau membenci dengan alasan apapun atau tidak mengampuni, kita punya bapak yang namanya iblis. Susah jadi orang Kristen. Iya memang, yang bilang gampang siapa Bapak Ibu? Tidak ada, jadi Kristen itu gampang, susah. Karena ajarannya sangkal diri pikul salib. Dan ini tidak diajarkan di agama lain. Karena agama lain pasti mengajarkan hal yang enak. Enak, ini jalan yang enak menuju ke surga. Tapi Kristenan tidak pernah mengajar yang seperti itu. Nah, iblis tidak perlu menghancurkan hidup kita Bapak Ibu. Tidak perlu.
Dia cukup membuat kita sulit melepaskan pengampunan, sulit melepaskan kepahitan. Akhirnya hati kita tertutup. Yang namanya kasih itu mati, Bapak Ibu. Nggak usah dihancurin. Cukup bikin kita sakit hati, nggak lupa sama sakit hatinya, hancur sendiri, Bapak Ibu. Dan itu banyak terjadi, Bapak Ibu Saudara. Banyak terjadi di dalam dunia kekristenan. Orang tidak bisa ngampuni tapi hancur sendiri. Nah, Yesus itu kasih contoh, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak layak disalib. Tidak ada orang yang berani bilang Yesus itu layak disalib. Yesus itu tidak layak disalib. Kenapa? Dia orang benar, Bapak Ibu. Bahkan, sorry to say, agama seberang harus mengatakan Yesus digantikan oleh orang lain. Jadi bukan Yesus yang disalib. Kenapa? Yesus tidak layak disalib, Bapak Ibu. Tapi tidak tahu cerita itu benar apa enggak. Saya tidak mau bahas itu, Bapak Ibu. Tapi yang pasti dia tidak layak disalib, Bapak Ibu. Jadi kayu salib ini mengajarkan bahwa mengampuni bukan karena mereka layak. Orang layak diampuni, kita layak diampuni. Enggak. Mengampuni itu supaya kita hidup. Supaya kita ngerti bahwa kita ini tidak layak untuk diampuni, Bapak Ibu. Benar-benar tidak layak kita menerima pengampunan, menerima kasih, menerima kemurahan hati dari Tuhan. Jadi saat Tuhan Yesus kayu salib adalah contoh terbaik bahwa mengampuni tidak menunggu musuh bertobat. Tuhan Yesus bilang ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pertanyaannya apakah orang-orang itu sudah bertobat? Enggak, Bapak. Prajurit-prajurit Romawi tidak ada yang bertobat. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat juga hadir di situ. Apakah mereka bertobat? Enggak. Pertobatan terjadi jauh setelah itu. Memang ada satu orang pasukan Romawi yang bertobat terima Yesus jauh setelah itu. Tapi saat itu enggak. Enggak ada, Bapak Ibu. Termasuk penjahat yang di sebelah Yesus. Apakah sudah bertobat? Enggak. Dia lagi dihukum karena kesalahannya, Bapak Ibu. Susah mengampuni? Ya, susah. Ya. Ada satu kalimat bilang, forgiveness doesn't change the past, but it make better future. Kita ngampuni orang lain, tidak ngubah masa lalu, Bapak. Tapi membuat masa depan kita jauh lebih baik. Ya. Ketika seseorang memelihara dendam, ya, di dalam hatinya ada dendam, ada banyak energi yang terkuras, ada banyak emosi yang harus terikat sama masa lalu, Bapak. Keputusan-keputusan yang mungkin harus diambil karena marah, karena curiga orang lain jahat, karena musuh tidak bertobat, masih ada keinginan-keinginan untuk balas. Ini susah, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi kita hanya buang-buang energi untuk menyimpannya, namanya kebencian. Kalau kita mengampuni, kita lebih punya banyak kebebasan untuk menentukan langkah berikutnya. Kita bisa fokus sama tujuan yang baru, kita tidak fokus lagi sama orang yang membenci kita. Kita fokus punya hubungan yang baru, kita fokus punya pertumbuhan pribadi. Jauh lebih baik daripada kita simpan kebencian. Jadi kita lebih punya banyak kesempatan untuk bertumbuh. Kita lebih punya banyak kedamaian batin. Kita lebih punya banyak hubungan yang sehat dibandingkan hubungan yang toksik. Lebih banyak kebebasan dari pengaruh di masa lalu, Bapak Ibu Saudara. Ya. Memang tidak mudah, mengampuni itu tidak mudah. Susah, butuh waktu. Ya. Kalimatnya bilang begini, take forgiveness slowly. Don't blame yourself for being slow. Peace will come. Ya. Kita mau mengampuni orang lain, perlahan-lahan tidak apa-apa. Jangan salahkan diri kita karena mungkin lambat untuk mengampuni. Karena tidak gampang, Bapak Ibu. Ya, tidak gampang untuk mengampuni. Saya pribadi, saya sendiri, mungkin orang lihat, wah ini orangnya gampang marah gitu, Bapak Ibu. Tapi saya paling gampang mengampuni, lupa sama salahnya orang. Paling gampang, ya, ngampuni orang gampang, ya.
Makanya dulu saya punya banyak musuh tapi punya banyak teman juga. Karena banyak musuh-musuh itu jadi teman, lupa Bapak Ibu ya. Yang penting berteman gitu ya. Nah, enggak mudah memang, enggak mudah, butuh waktu. Ya, kan butuh waktu, butuh tenaga yang ekstra, enggak semua orang gampang untuk mengampuni. Tapi enggak apa-apa, ya. Itu proses Bapak Ibu. Semua orang punya prosesnya masing-masing. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu Saudara yang ingin saya bagikan adalah mengasihi musuh bukan menjadi samsak tinju. Yang lalu saya sudah jelaskan, tapi saya lihat ada beberapa dari jemaat yang juga merespon Bapak Ibu Saudara tentang ini. Ya. Tidak banyak yang paham, tidak banyak yang ngerti, mungkin saya juga kurang menjelaskannya. Nah, saat kita mendengar kata mengasihi musuh atau mengampuni, kebanyakan pikiran kita akan bilang begini, kalau kita disakiti berarti kita diem, berarti kita tertindas, berarti kita harus nahan luka, berarti kita tidak boleh balas. Oke, ada benarnya, tapi baru sebagian Bapak Ibu. Baru sebagian. Ini bukan kasih. Bukan kasih, kasih itu tidak seperti itu. Kasih itu diam, enggak. Kasih itu tertindas, enggak Bapak Ibu. Kasih itu menahan luka, enggak. Enggak begitu. Mengasihi musuh bukan berarti kita tidak boleh tegas. Oh, kita harus tegas. Mengasihi musuh berarti kita tidak boleh ngomong. Salah Bapak Ibu. Justru harus ngomong. Mengasihi musuh berarti kita harus nahan mulut. Enggak. Tuhan Yesus kasih contoh. Ketika dia disakiti, dia ngomong. Ayat ini sudah saya sampaikan yang lalu. Tuhan Yesus minta, tunjukkan mana salahku. Dia baru dipukuli, dia baru disakiti Bapak. Tapi dia tidak diam. Dia tidak bilang, kalau kamu tampar pipi kiriku, tampar aku lagi pipi kananku. Enggak Bapak. Enggak seperti itu. Mengasihi musuh itu bukan diam Bapak. Kalau kita mengasihi musuh menjadikan kita samsak tinju, artinya kita membuat diri kita tertindas, kepahitan dan luka. Bagusnya cuma merasa rohani. Tapi kita tertindas, pahit Bapak Ibu. Luka di dalam Bapak Ibu, tidak sembuh-sembuh. Ini bukan kasih Bapak Ibu, kasih bukan seperti itu. Ini hanya melukai diri sendiri dan kita biarkan luka itu terbuka. Tapi mengasihi musuh itu bukan menjadi pasif, tapi justru aktif kita mengendalikan diri. Jadi bukan diam aja, tapi aktif mengendalikan diri. Kita mau memutuskan apakah kita mau marah atau tidak, atau kita mau dendam atau tidak. Marah boleh Bapak Ibu, silahkan, tapi dendam jangan. Jangan marah juga, jangan berlarut-larut. Atau kita punya pikiran suatu saat aku akan balas dia. Tunggu kesempatan yang tepat Bapak. Justru kita aktif di situ. Ini kan yang susah. Ngelawan diri sendiri Bapak. Ini yang susah. Karena mengasihi musuh bukan berarti kita menyetujui perilaku buruk orang. Loh, gak boleh Bapak Ibu. Kita gak boleh menyetujui perilaku buruk orang lain. Oh, kita dipukul, kita diem aja Bapak Ibu. Kebanyakan orang kan gini, ya enggak apa-apa diampuni tapi tetap lapor polisi. Ya sama aja Bapak Ibu. Sama aja, apa bedanya itu? Mana mengasihinya begitu ya. Nah, jadi kita tidak boleh setuju sama sekali dengan perilaku buruk. Ada orang menindas terus kita bilang, enggak apa-apa. Ada orang menyakiti terus kita diem saja. Enggak Bapak Ibu. Yang pertama yang harus kita lakukan dimulai dari tidak menyimpan daftar kesalahan orang lain. Biasanya banyak terjadi di antara pasangan suami istri. Banyak terjadi Bapak Ibu. Nanti lain waktu saya sampaikan tentang pasangan yang namanya suami dan istri. Itu bukan secara bahasa Ibrani, bukan orang yang saling mendukung, enggak. Justru saling berlawanan Bapak Ibu. Ya, itu teks Ibrani, saling berlawanan dan itu terjadi seumur hidup. Bukan saling mendukung, oh aku mau makan seenaknya aja, oh ya istrinya dukung. Ya, enggak lama Bapak Ibu umurnya suaminya. Serius.
Aku enggak mau kerja, malas-malasan. Terus istrinya, oke baik itu buat kamu. Nah, ada begitu ya. Kata penolong itu jelas Bapak Ibu, itu berlawanan. Ya, berlawanan seumur hidup. Bukan saling dukung. Enggak. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Tidak membicarakan keburukan mereka. Tidak menjatuhkan nama mereka di belakang. Tidak mencari pembenaran atau validasi dari orang lain. Ini yang banyak terjadi Bapak Ibu Saudara. Kemudian kita tetap sopan sama mereka. Tetap menghormati. Tetap memberi jawab. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Tetap melakukan hal yang baik. Lihat bagaimana Tuhan Yesus tetap melakukan hal yang baik. Dia tetap mengampuni orang yang menyakiti dia. Dia tidak bilang, Tuhan ampuni saja murid-muridku. Yang lain jangan Tuhan. Kalau gitu ceritanya, wah kita semua binasa Bapak Ibu Saudara. Karena kita harus lihat bahwa orang lain yang menyakiti kita itu mereka juga butuh Tuhan sama seperti kita Bapak Ibu. Roma 12 ayat 20 bilang begini, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Pernah ngasih makan musuh Bapak Ibu? Pernah, tapi diludahi dulu. Kalau dia haus, kasih dia minum. Ya. Dengan berbuat demikian, kamu menumpuk bara api di atas kepala mereka. Wah, berat ini Bapak Ibu. Saya pernah melakukan ini. Dulu ada orang yang memang musuhan gitu ya sama saya. Terus saya bilang sama istri saya, tak ajak ke rumah ya. Kamu masak kari yang enak. Dulu dia bisa masak kari yang enak Bapak Ibu. Saya suruh masak kari, dia ngomel. Bapak. Ngapain masakin dia gitu Bapak Ibu. Dia nyakiti kamu gitu ya. Sudah. Kita belajar di situ. Wah berat Bapak Ibu. Berat. Dia biasa masak kari enak. Jujur waktu itu enggak enak Bapak Ibu. Masak mungkin dengan emosi gitu ya. Ayamnya dibanting-banting saya enggak tahu. Marah Bapak. Tapi kita kasih makan gitu ya. Nah kita enggak mau bahas itu. Kita mau bahas kalimat yang kedua. Dengan berbuat demikian kamu menumpuk bara api di atas kepala mereka. Ayat ini sering kali banyak dimengerti Bapak. Orang pahamnya gini, wah jadi orang lain tuh panas kepalanya gitu ya. Jengkel, ada bara api di kepalanya. Enggak begitu ya. Ini ada konteks budaya Bapak Ibu. Budaya di sana enggak seperti itu. Ya. Ini bukan mempermalukan musuh. Ya, ada yang bilang, wah ini ada bara api ditaruh di atas timba, terus orang itu keliling. Jadi orang ini dipermalukan karena orang ini salah gitu ya, berbuat salah. Enggak seperti itu. Ya. Ini simbol, ya simbol bahwa bara api itu adalah sumber kehidupan di Timur Tengah sana. Kalau bara api itu mati, misalnya punya saya mati, saya harus minta sama tetangga, Bapak. Harus minta bara api dari tetangga supaya tetap hidup. Nah ini simbol kehidupan. Simbol kehidupan supaya rumah itu tetap hidup. Zaman dulu tidak ada LPG Bapak Ibu. Masak pakai bara api. Nah, ini sumber kehidupan. Jadi menumpuk bara api itu kita ngasih sumber kehidupan kepada orang lain. Yang orang lain akan merasa dirinya, wah aku salah. Kemudian di ayat yang di atasnya dibilang ini, kasih air. Lalu saya tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa tidak dikasih anggur? Kenapa tidak dikasih susu Tuhan? Anggur dan susu itu paling banyak disebut di Alkitab juga Bapak. Selain air, pasti. Anggur, susu paling banyak disebut. Kenapa tidak dikasih anggur? Kan keren Tuhan, kalau cuma dikasih air aja, ya kering Tuhan gitu ya kan. Bening lagi ya. Kalau ada warna-warnanya dikit kan enak, manis, seger gitu ya. Kenapa tidak dikasih anggur? Kenapa tidak dikasih susu? Anggur itu simbol kelimpahan. Artinya kita tidak boleh merayakan kesalahan orang lain dengan kita kasih anggur. Wah kamu salah, kamu tak kasih anggur. Wah ini kita merayakan orang lain. Merayakan kesalahan orang lain. Wah kegagalan orang lain, tidak apa-apa gitu ya. Atau justru sebaliknya orang lain salah kita puas. Sekarang saya menang.
Kamu kalah, sekarang saya menang. Susu itu simbol kelebihan. Ingat waktu bangsa Israel mau masuk, berlimpah susu dan madu. Susu itu simbol kelebihan. Tidak semua orang punya. Artinya kita tidak boleh memberikan lebih. Artinya harus ada batas, Bapak Ibu. Jangan tidak punya batas. Jadi kita mengasihi musuh bukan tidak punya batas. Oh, dia nipu kita, ya sudah tidak apa-apa, kasih lagi. Itu namanya gila, Bapak Ibu. Harus ada batas, Bapak Ibu. Jelas ini air. Bukan susu, bukan anggur. Kenapa? Karena tuh di ayat berikutnya Tuhan bilang apa? Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Kejahatan itu tidak boleh menang, Bapak. Tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kita tidak boleh biarkan kejahatan terus berjalan, Bapak. Gak boleh. Ya. Kita harus stop. Kita harus hentikan yang namanya kejahatan. Tidak boleh terjadi lagi. Nah, ini Bapak Ibu saudara memang perlu hikmat, Bapak Ibu. Gimana caranya kita menghentikan kejahatan? Nah, kita punya PR masing-masing. Kita punya musuh masing-masing, punya yang kita hadapi sendiri, Bapak Ibu saudara. Tentu kita harus minta hikmat, gimana caranya Tuhan supaya dia tidak berhenti. Dia berhenti berbuat dosa. Karena firman Tuhan bilang kasih itu menutupi banyak sekali dosa dan pelanggaran. Jadi kasih itu tidak diem aja, Bapak Ibu saudara. Tapi menghentikan dia juga untuk jatuh di dalam dosa yang lebih dalam. Ada pasangan suami istri, Bapak Ibu saudara. Karena saking sayangnya mungkin tidak mau negur, tidak mau nasihati, tidak mau ngasih tahu yang benar, Bapak Ibu. Itu sama dengan pasangan kita lagi di pinggir jurang, kita dorong, Bapak Ibu. Sama aja, Bapak Ibu. Karena kasih itu bukan seperti itu. Termasuk kepada musuh. Kepada musuh juga seperti itu. Sama aja, Bapak Ibu saudara. Kalau kita diam, berarti kita biarin dia buat dosa terus menerus. Itu bukan kasih, Bapak Ibu saudara. Bukan kasih. Karena kasih itu harus melakukan yang baik. Nah, yang ketiga adalah mengasihi musuh itu dengan mendoakan. Kelihatannya, Bapak Ibu saudara, perintah ini kita mungkin sering dengar, Bapak Ibu. Tapi ketika kita lakukan, beratnya minta ampun, Bapak Ibu saudara. Akan sangat susah yang namanya mendoakan musuh. Kalau mendoakan Tuhan ampuni dia hari ini, besok jangan, gampang, Bapak Ibu. Gampang. Ya. Gampang banget doa begitu. Tuhan balaslah dia. Wah, gampang banget, Bapak Ibu. Tapi mendoakan yang seperti apa? Ya, mendoakan yang seperti apa yang harus kita lakukan. Ya. Kalau kita ambil keputusan yang tadi, yang pertama, kita mengampuni orang tanpa menunggu orang itu bertobat. Kita sedang masuk dalam pertandingan, tapi belum menang, Bapak Ibu. Sedang masuk dalam pertandingan. Kalau kita tetap berbuat baik sama dia, kita udah menang, ya, menang. Tapi belum lebih daripada pemenang. Firman Tuhan bilang kita ditakdirkan untuk lebih dari pemenang. Kalau kita doakan mereka, kita lebih dari pemenang. Ya. Nah, Injil tidak berhenti pada tidak membalas dan tetap berbuat baik. Injil tidak berhenti di situ, tapi berita Injil itu adalah membawa dunia kepada Kristus. Jadi doa itu membawa orang lain kepada Kristus, Bapak Ibu saudara. Kita doakan dia supaya dia bertobat. Wah, ini susah, Bapak Ibu. Susah. Membawa orang lain yang jahat sama kita kepada Tuhan. Tuhan, orang ini mau diapakan, Tuhan? Aku harus apa? Nah, karena doa itu kan bukan laporan, Bapak Ibu saudara ya. Ingat, yang saya bawakan di sini doa itu bukan laporan, tapi kita cari tahu apa yang Tuhan mau. Dengar juga Tuhan ngomong apa. Jadi kalau Tuhan bilang kita suruh ampuni, berat, Bapak Ibu. Tuhan suruh bilang tetap baik,
Tetap kasih makan dia. Jangan kau racuni, jangan kau ludahi makanannya sebelum disajikan. Nah, ini yang berat Bapak Ibu Saudara. Jika kita mengampuni, kita menang atas diri sendiri. Hebat sudah Bapak Ibu Saudara. Sudah masuk menang ya atas diri sendiri. Jika kita berbuat baik, kita menang atas kejahatan Bapak Ibu. Kejahatan tidak punya lagi kuasa di atas hidup kita Bapak Ibu. Jika kita mendoakan, kita masuk dalam pekerjaan Tuhan yang tidak mudah. Karena kita harus bawa dia kenal siapa itu Yesus. Dan itu tidak gampang. Karena ketika kita disakiti, kita harus tunjukkan gimana Tuhan mengampuni kita. Gimana Tuhan mengasihi kita. Contoh yang paling baik adalah Stefanus ketika dia dilempari batu. Kisah Rasul 7 ayat 60 bilang begini. Sambil berlutut dia berseru dengan suara nyaring. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Dia lagi dilempari batu. Tapi dia bisa doa seperti ini, tidak mudah. Ini yang seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Tahun 2015 yang lalu, saya ingat ada peristiwa. Ada mungkin 21 saya lupa. Orang yang langsung dihabisi Bapak Ibu di Timur Tengah. Saya lupa detailnya. Tapi jelas Bapak Ibu Saudara. Orang itu dibarisin gitu ya. Disuruh berlutut. Di belakangnya tembak Bapak Ibu Saudara. Dan tidak mudah. Ya, saya dengar salah satu orangnya bilang, Tuhan Yesus ampunilah mereka. Ya, wah itu tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Sama seperti yang Stefanus lakukan. Tapi Bapak Ibu Saudara, Stefanus ini sedang masuk di dalam pekerjaan Tuhan. Kenapa? Kalau kita lihat ayat sebelumnya, ayat 58, dibilang begini, mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Ini Paulus yang belum bertobat Bapak Ibu Saudara. Saulus. Ada Saulus di situ. Lihat Bapak Ibu Saudara. Saulus ada di situ. Dia juga mendukung lempari batu Stefanus. Tapi kita semua tahu endingnya dia jadi orang Kristen. Dia jadi pengikut Yesus. Gimana bisa? Minggu lalu sudah disinggung sama Ibu Gembala tentang sukar bagimu menendang ke galah rangsang Bapak Ibu. Kebanyakan teolog menafsirkan galah rangsang itu ini. Karena Paulus hadir di situ. Dia mau melawan Tuhan, tapi dia sendiri yang kena Bapak Ibu. Sebagian penafsir mengungkap peristiwa ini. Dia melawan Tuhan. Tapi Tuhan justru menegur di dalam hatinya. Karena doa Stefanus Bapak Ibu Saudara. Karena doa Stefanus. Stefanus tidak hanya jadi martir, dia juga jadi imam. Dia berdiri di antara Tuhan dan musuhnya. Supaya Tuhan lepaskan yang namanya belas kasihan Bapak. Jadi Injil itu membawa terang kepada dunia dan membawa dunia kepada terang. Dengan berdoa kita menghadirkan Tuhan di antara kita dan musuh kita Bapak. Tuhan hadir di situ ketika namanya disebut Tuhan, dia pasti hadir Bapak. Nggak mungkin dia tidak dengar. Jadi Tuhan hadir di situ ketika tidak ada Tuhan, hanya ada sakit hati, hanya ada pembelaan diri, hanya ada keinginan untuk membalas. Betul apa betul Bapak Ibu Saudara? Ketika kita tidak percaya dengan Tuhan, kita cuma ada yang tadi sakit hati dan lain sebagainya. Tapi saat kita berdoa Tuhan masuk. Kita tidak lagi menghadapi musuh sendirian. Karena kita juga bisa kalah Bapak Ibu menghadapi kejahatan. Hanya Tuhan yang bisa Bapak Ibu. Dengan hadirnya Tuhan, kita sedang ngasih Tuhan ruang untuk dia bekerja dengan caranya. Tuhan bisa menegur dia, menyadarkan dia dan mengubahkan dia. Saya punya banyak pengalaman Bapak Ibu. Menghadapi orang yang mungkin benci. Tapi saya tidak tahu harus mau ngomong apa, saya hanya berdoa. Tiba-tiba berubah. Di saat yang cukup singkat dia berubah.
Jadi ketika kita berdoa Bapak Ibu Saudara, kita melepaskan posisi kita sebagai hakim. Dan kita menyerahkan kepada hakim yang benar. Tuhan yang akan membalas, Tuhan yang akan menentukan. Jadi mendoakan musuh itu berarti kita sedang menyerahkan hak kita untuk kita menghakimi dia. Ini sebabnya doa itu lebih sulit daripada sekedar diam Bapak. Kalau kita disakiti, kita diam aja, gampang Bapak. Tapi doa lebih susah Bapak. Karena orang diam bisa nyimpan dendam. Kita tetap baik sama dia, bisa Bapak. Bisa kita lakukan karena kewajiban. Karena pengen dilihat orang. Tapi mendoakan musuh hampir tidak mungkin. Karena itu di hadapan Tuhan Bapak. Dan kita telanjang di hadapan Tuhan. Tuhan tahu isi hati kita. Kita memberikan sesuatu yang lebih besar dari yang kita miliki. Karena kita tidak punya pengampunan, Tuhan yang punya pengampunan. Kita mohon supaya Tuhan mengunjungi dia, menyentuh dia, menyelamatkan dia, mengubah dia. Dan tidak ada kasih yang lebih tinggi daripada menginginkan orang lain yang menyakiti kita juga mengalami anugerah yang sama. Karena Yunus pun dia tidak rela orang-orang Niniwe itu diselamatkan. Makanya dia lari Bapak. Dia tidak mau orang-orang Niniwe mengalami anugerah Tuhan. Tidak mau, dia lari Bapak. Tapi kasih yang lebih tinggi itu Bapak Ibu Saudara. Orang lain mengalami anugerah Tuhan. Kita mengampuni karena kita sudah diampuni. Kita berbuat baik karena kita sudah terima kebaikan Bapak Ibu. Tapi ketika kita mendoakan, karena kita harus masuk dalam pekerjaan Tuhan. Dan kita adalah rekan sekerja Tuhan Bapak Ibu. Ada satu kalimat yang bagus mengatakan begini. To forgive is set prisoner free and discover the prisoner was you. Untuk mengampuni orang lain itu seperti kita membebaskan orang dari penjara. Tapi ternyata yang dibebaskan adalah diri kita sendiri. Tidak gampang mengasihi musuh. Ya, saya tahu, tapi kita butuh Tuhan untuk kita bisa melakukan ini. Dan kita tidak hanya dipanggil untuk menang atas musuh, tapi kita juga memenangkan mereka kepada Tuhan, Bapak Ibu. Jadi jangan hanya diam, tapi kita justru aktif untuk nuntun mereka kepada Tuhan. Itu Injil, Bapak Ibu. Bukan diam, bukan hanya sekedar baik, tapi kita bawa dia kepada Tuhan. Amin.